Oke, kita lanjut untuk cara melakukan revisi tabel transportasi ya. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama adalah buat lintasan tertutup dari sel kosong yang nilai IP-nya negatif terbesar, kemudian bergerak secara vertikal atau horizontal menuju sel yang terisi, sampai kembali lagi ke sel kosong semula. Jadi tadi sel yang IP-nya negatif itu adalah sel 23 ya. Sel 23 ini ya, yang ada tanda titik hitam ini. Buat lintasan tertutup dari sel kosong yang nilai IP-nya negatif bergerak secara vertikal atau horizontal menuju sel terisi. Ini ya, dari sini ke sel terisi secara horizontal nih. Sebelumnya plus menjadi minus. Kemudian dari sini ke sini, kemudian menuju ke sini dan balik lagi ke sel kosong. Nah, untuk sel kosong awalnya diberi tanda positif, kemudian sel terisinya diberi tanda negatif, kemudian positif lagi, negatif lagi. Oke, sampai sini paham ya? Jadi dibuat lintasan tertutup dari sel kosong menuju sel terisi lagi, sel terisi lagi. Dengan diberi notasi positif, negatif, positif, negatif. Selanjutnya pindahkan alokasi dari sel bertanda negatif ke sel yang bertanda positif. Sejumlah isi terkecil dari sel bertanda negatif. Jadi 25 bertanda negatifnya adalah sel yang terisi terkecil 150 ya, antara 175 dan 150. Jadi yang semula 175 dikurang 150 menjadi 25. Yang semula 25 ditambah 150 menjadi 175. Yang semula 150 dikurang 150 menjadi 0. Yang semula 0 ditambah 150 menjadi 150. Ya, ini adalah tabel transportasi setelah revisi ya. Kemudian lakukan lagi perhitungan indeks perbaikan pada setiap sel kosongnya, seperti yang dilakukan pada langkah 1 sampai dengan 3. Sampai diperoleh nilai indeks perbaikan lebih dari atau sama dengan 0. Kita lakukan perhitungan lagi dengan rumus di awal ya. BI plus KJ sama dengan CIJ. Kita lihat lagi, sel kosongnya adalah 1 ke A, 1 ke B, kemudian 2 ke B, kemudian 3 ke C. Kita masukkan rumusnya. BI plus KJ sama dengan CIJ. B2, B1 plus K3 sama dengan 10, B2 plus K1 sama dengan 7, B2 plus K3 sama dengan 11, B3 plus K1 sama dengan 4, B3 plus K2 sama dengan 5. Kemudian kita asumsikan yang banyak muncul ya, kita ambil B2 sama dengan 0. B2 plus K1 sama dengan 7, K1 sama dengan 7, B3 plus K1 sama dengan 4, B3 plus 7 sama dengan 4, B3 sama dengan minus 3. Dan seterusnya diperoleh K2 sama dengan 8, kemudian K3 sama dengan 11, dan B3 sama dengan minus 1. Ini ya, B1 sama dengan minus 1, B2 sama dengan 0, B3 sama dengan minus 3, K1 sama dengan 7, K2 sama dengan 8, K3 sama dengan 11. Nilai indeks perbaikan pada setiap sel kosongnya kita hitung ya. CIJ minus BI dikurangin KJ. C11 minus B1 kurangin K1 diperoleh
minus 1 dikurangi 7 sama dengan 0. Kemudian sel kosong berikutnya diperoleh 1 untuk indeks perbaikannya. Kemudian sel kosong berikutnya diperoleh 3, sel kosong berikutnya diperoleh 4. Nah, di sini syarat indeks perbaikan lebih dari atau sama dengan 0 sudah terpenuhi. Jadi, tabel perbaikan yang tadi itu adalah tabel perbaikan solusi optimal. Ya. Jadi, ini adalah tabel perbaikan solusi yang sudah optimal. Kita lakukan perhitungan biaya transportasinya dengan rumus biaya transportasi sama dengan sigma XIJ dikali CIJ. Ya, kita hitung untuk sel 13 sama dengan 150. Kemudian untuk ininya ya, barang yang dipindahkannya ya, sel 21 sama dengan 25, sel 23 sama dengan 150, sel 31 sama dengan 175, sel 32 sama dengan 100. Jadi biaya transportasi solusi optimalnya diperoleh 150 kali 10 ditambah 25 kali 7 ditambah 150 kali 11 ditambah 175 kali 4 ditambah 100 kali 5 sama dengan 4.525. Sampai sini kita sudah memperoleh biaya transportasi yang paling optimal untuk kasus tabel transportasi awal seperti ini ya. Untuk kasus tabel transportasi awal seperti ini. Nanti akan saya coba ajarkan bagaimana menggunakan Excel untuk penyelesaian metode transportasi. Tunggu saja nanti videonya akan saya share segera. Terima kasih.